Di alam yang tak terjangkau mata, sebelum dunia mengambil bentuknya, telah ada rahasia yang menjadi dasar kehidupan manusia. Sebuah keseimbangan halus antara dunia nyata dan dunia gaib. Dalam kebijaksanaan leluhur Jawa, rahasia itu dikenal sebagai sedulur papat 5 panser. 4 saudara tak terlihat, dan 1 pusat yang menjadi diri sejati. Setiap manusia, katanya, tidak pernah lahir sendirian. Ketika seorang bayi lahir, bukan hanya tubuhnya yang muncul di dunia, tapi juga 4 saudara halus yang menemaninya sejak dalam kandungan. Mereka bukan darah, bukan daging, tapi bagian dari perjalanan jiwa. 4 kekuatan yang tak kasat mata, namun selalu ada. Dari awal kehidupan hingga akhir, napas terakhir. Leluhur menyebut mereka sebagai Kakang Kawah, Adi Ari-Ari, Getih, dan Puser. 4 unsur ini tak sekadar bagian tubuh yang terbuang saat lahir, tapi simbol dari 4 arah kehidupan timur, selatan, barat, dan utara yang menjaga sang panser, yaitu diri manusia itu sendiri. Mereka tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan. Mereka bukan penjaga dalam bentuk senjata, tapi dalam bentuk keseimbangan dan intuisi. Kakang Kawah, saudara pertama, lahir sebelum tubuh manusia keluar dari rahim. Ia melambangkan air, asal kehidupan, kesabaran, dan ketenangan. Adalah dia yang membuka jalan bagi lahirnya manusia, menjadi pengantar antara alam rahim dan dunia nyata. Tanpa Kakang Kawah, manusia tidak akan punya jalan keluar untuk melihat dunia. Lalu datang Adi Ari-Ari, saudara kedua, simbol tanah, kedekatan, dan kasih. Ia membawa pesan tentang ikatan, tentang asal yang harus dihormati. Dari Ari-Ari, manusia belajar arti menjaga asal, tidak melupakan tempat berpijak. Maka orang Jawa dahulu memperlakukan Ari-Ari dengan penuh hormat, disimpan atau dikubur di tempat yang suci. Karena mereka tahu, di sanalah bagian diri kita yang tertinggal, saudara halus yang selalu memantau dari arah bumi. Getih atau darah adalah saudara ketiga. Ia mewakili unsur api dan keberanian. Dari Getih muncul semangat, kemarahan, dan gairah hidup. Ia yang menyalakan api dalam jiwa, mendorong manusia untuk bertindak, berjuang, dan bertahan. Namun jika tak dijaga, api itu bisa membakar dari dalam, membuat manusia kehilangan arah. Dan yang keempat, Puser, tali penghubung antara manusia dan ibunya. Ia adalah simbol udara, nafas kehidupan. Dari Puser, manusia belajar arti keterhubungan, bahwa hidup bukan sekadar diri sendiri, tapi juga bagian dari jaringan semesta. Ketika tali itu terputus, bukan berarti hubungan berakhir, tapi berubah bentuk dari fisik menjadi batin. 4 saudara itu kemudian berpisah dengan tubuh, namun tidak pernah benar-benar pergi. Mereka mengikuti, menjaga, dan menjadi cermin dari tindakan manusia. Setiap arah mata angin menjadi tempat mereka bersemayam. Di tengahnya berdiri panser, yaitu diri manusia, yang harus menjaga keseimbangan dengan keempatnya. Orang Jawa percaya, selama manusia mampu menghormati 4 saudaranya itu, hidupnya akan tentram. Namun jika ia lupa, jika ia mengkhianati keseimbangan itu, maka kegelisahan akan datang. Karena 4 saudaranya akan menjauh, dan panser akan kehilangan arah. Hidup pun terasa kosong, tanpa arah, meski dunia di sekelilingnya masih berjalan. Begitulah awal kisah sedulur papat 5 panser ajaran kuno yang tidak hanya tentang roh, tapi juga tentang kesadaran diri. Tentang mengenali asal, menjaga keseimbangan, dan memahami bahwa di dalam setiap langkah, ada 4 saudara halus yang berjalan di samping kita meski tak pernah terlihat oleh mata. Seiring bertambahnya usia, manusia sering lupa bahwa di dalam dirinya masih hidup 4 saudara halus yang menemaninya sejak lahir. Mereka tidak menampakkan diri, tetapi hadir dalam bentuk firasat, intuisi, dan bisikan batin yang sulit dijelaskan dengan logika. Ketika hati terasa resah tanpa sebab, seringkali itu pertanda salah satu dari mereka sedang menegur dengan cara lembut. Mereka bukan ingin ditakuti, tapi diingat, karena keberadaan mereka adalah bagian dari keseimbangan hidup. Dalam ajaran Jawa, setiap arah yang dijaga oleh saudara halus memiliki sifatnya sendiri
yang tercermin dalam perilaku manusia. Kakang Kawah, sang penjaga timur, memberi manusia sifat tenang, bijak, dan penuh kesabaran. Ia adalah awal kehidupan dan sumber keteduhan. Adi Ariari menjaga arah selatan, membawa sifat kasih, empati, dan kesetiaan. Ia membuat manusia mampu mencintai tanpa pamrih dan menghargai asal-usulnya. Getih menjaga barat, menyalakan keberanian dan semangat juang. Namun jika api itu tak dijaga, ia bisa berubah menjadi amarah yang membutakan. Sementara Puser menjaga arah utara, menjadi simbol udara dan keseimbangan antara semua elemen. Ia menenangkan badai dalam hati dan mengingatkan manusia untuk tetap berpijak dengan kepala dingin. Keempat arah itu melengkapi Panser, yaitu diri manusia di tengah kehidupan. Panser adalah pusat kesadaran, tempat di mana niat, pikiran, dan perbuatan bersatu. Jika Panser kuat, maka keempat saudara itu akan seimbang dan menyatu dalam harmoni. Namun jika Panser goyah, maka keseimbangan pun akan pecah, seperti roda yang kehilangan porosnya. Dalam kehidupan sehari-hari, hubungan antara manusia dan empat saudaranya terlihat melalui sifat dan pilihan yang ia ambil. Ketika seseorang bertindak dengan sabar, itu adalah bisikan Kakang Kawah. Ketika ia penuh kasih dan memahami, itu adalah sentuhan dari Adi Ariari. Saat keberanian muncul untuk melawan ketidakadilan, Getih sedang menyalakan api di dalam jiwanya. Dan ketika ia menenangkan diri di tengah kekacauan, Puser sedang menuntun napasnya agar tetap seimbang. Leluhur Jawa percaya, selama manusia menjaga hubungan batin dengan empat saudaranya, hidup akan selalu menemukan jalannya. Namun begitu manusia melupakan mereka, dunia batin akan retak perlahan tanpa disadari. Kemarahan kecil akan tumbuh menjadi dendam, kesedihan berubah jadi beban, dan ketakutan menjadi bayangan yang membelenggu. Saat itulah manusia harus kembali pada pusatnya, yaitu pada Panser, untuk menemukan arah sejati. Panser bukan sekadar tubuh, tapi kesadaran yang mampu berdialog dengan semesta. Maka manusia sejati bukan yang paling kuat atau paling pintar, tapi yang paling seimbang antara raga dan rasa. Empat saudara halus dan satu Panser adalah lambang bahwa manusia adalah bagian dari jagat raya yang utuh. Selama kita mampu mengenali mereka, hidup tidak akan pernah benar-benar gelap. Karena cahaya mereka bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Di balik setiap keputusan besar dalam hidup, selalu ada bisikan halus dari keempat saudara yang menunggu untuk didengarkan. Mereka tidak memaksa, tidak memerintah, hanya memberi arah bagi yang mau mendengarkan. Namun manusia sering lebih memilih suara dunia yang keras tapi cepat hilang. Mereka menunggu dalam diam, di tempat paling sunyi, di dalam hati yang jarang disapa. Ketika manusia marah tanpa sebab, itu tanda salah satu saudara sedang kehilangan keseimbangannya. Dan bila hidup terasa hampa, mungkin bukan dunia yang menjauh, tapi kita yang lupa pulang ke pusat diri. Panser memanggil melalui mimpi, melalui kejadian yang terasa kebetulan. Padahal semuanya adalah panggilan untuk kembali. Mereka hadir lewat rasa dingin di tengkuk, atau desiran angin tanpa arah. Itulah cara mereka mengingatkan bahwa hidup tidak hanya sebatas yang kasat mata. Namun, dunia modern telah membuat manusia buta. Kita sibuk mengejar dunia luar, sampai lupa menjaga dunia dalam. Padahal, dari dalam dirilah semua awal bermula. Sedulur papat tidak butuh dipuja, hanya diingat seperti mengingat asal air dari sumbernya. Mereka adalah saksi perjalanan hidup sejak pertama napas hingga tarikan terakhir. Mereka tidak pernah pergi, hanya menunggu kapan manusia mau menatap ke dalam lagi. Dalam diam, mereka merekam setiap rasa, setiap luka, dan setiap doa yang pernah terucap. Ketika manusia berbuat baik, cahaya mereka bertambah terang. Namun saat manusia berbuat buruk, mereka meredup, seakan malu pada jagat yang menyaksikan. Dalam ajaran lama, keseimbangan mereka disebut laku, yaitu perjalanan menyatukan batin dan raga. Bukan tentang menjauh dari dunia, tapi bagaimana tetap tenang di tengah hiruk pikuk. Karena dunia luar hanya cermin dari dunia dalam. Jika hati keruh, maka hidup pun tampak buram. Tapi jika hati jernih, dunia terasa indah meski sederhana. Sedulur papat 5 Panser bukan mitos untuk ditakuti, melainkan
peta untuk dipahami. Ia mengajarkan manusia untuk berjalan seimbang antara pikiran, rasa, dan tindakan. Sebab tanpa keseimbangan, manusia hanyalah jasad tanpa arah. Dan tanpa kesadaran, kehidupan hanyalah putaran nasib tanpa makna. Itulah mengapa leluhur berkata, siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Sebab di dalam diri manusia, semesta kecil sedang berputar bersama semesta besar. Di tengahnya, Panser berdiri menjadi saksi antara langit dan bumi. Ia bukan hanya pusat diri, tapi juga jembatan antara roh dan raga. Ketika Panser menyatu dengan 4 saudaranya, manusia mencapai dirinya yang sejati. Itulah saat manusia hidup dengan sadar, bukan hanya sekadar bernapas. Di saat itu pula, semesta pun tersenyum, karena satu jiwa telah kembali mengenal rumahnya. Setelah melewati perjalanan panjang antara dunia lahir dan batin, tibalah manusia di titik di mana ia harus kembali pada dirinya sendiri. Kembali bukan berarti mundur, tapi menyadari bahwa asal dan tujuan ternyata adalah satu. Sedulur papat tak lagi berdiri di 4 penjuru, sebab semuanya telah menyatu di dalam kesadaran. Saat manusia menyadari kehadiran mereka, hidupnya menjadi tenang, tidak terguncang oleh badai dunia. Ia tidak lagi mencari di luar, sebab semua jawaban telah bersemayam di dalam. Leluhur menyebut keadaan ini sebagai manunggaling kaula Gusti, yaitu bersatunya hamba dengan Sang Sumber. Di titik itu, manusia tak lagi melihat dunia sebagai lawan, melainkan sebagai cermin dirinya sendiri. Ia memahami bahwa setiap kejadian bukan kebetulan, tapi pesan halus dari alam semesta. Sedulur papat menjadi penjaga arah hidup, sementara Panser menjadi nahkoda yang memegang kendali. Bila satu arah goyah, yang lain menyeimbangkan. Dan begitulah manusia dijaga agar tidak terjatuh terlalu jauh. Namun keseimbangan itu tidak datang dari ritual semata, tapi dari kesadaran dalam setiap perbuatan kecil. Dari cara berbicara hingga cara memandang sesama makhluk ciptaan. Sebab menjaga sedulur papat bukan tentang mantra, tapi tentang menjaga niat. Niat yang lurus membuat langkah ringan, sementara niat yang salah menuntun ke jalan gelap. Maka orang bijak tidak terburu-buru menilai hidup, karena ia tahu semuanya adalah bagian dari laku. Setiap kesedihan, setiap kebahagiaan adalah guru yang diutus oleh 4 saudara halus untuk mendewasakan Panser. Dan ketika manusia bisa menerima semuanya dengan ikhlas, maka ia telah menjadi satu dengan kehidupan itu sendiri. Di sanalah letak rahasia sejati ajaran leluhur, bukan tentang kuasa, tapi tentang kesadaran. Kesadaran untuk tetap ingat siapa diri kita, dari mana kita datang, dan kemana akhirnya kita akan pulang. Sebab hidup hanyalah perjalanan singkat antara 2 keheningan, lahir dan mati. Namun di antara 2 keheningan itu, ada kesempatan untuk mengenal diri yang sejati. Itulah tugas manusia sejati, menjaga keseimbangan, menghormati asal, dan berjalan dengan hati yang sadar. Sebab saat 4 saudara dan 1 Panser menyatu dalam cahaya, hidup menjadi doa yang terus bernafas. Dan disitulah manusia akhirnya benar-benar pulang, bukan ke tempat, tapi ke kesadaran. Pulang bukan ke bumi, bukan ke langit, tapi ke dalam diri yang telah mengenal Tuhan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini hingga akhir. Semoga cerita tentang sedulur papat 5 Panser ini membawa ketenangan, menambah rasa syukur, dan mengingatkan kita semua untuk lebih dekat dengan diri sendiri. Hidup bukan tentang seberapa jauh kita berjalan, tapi seberapa dalam kita memahami setiap langkah. Jika kamu merasakan sesuatu dari kisah ini sekecil apapun itu artinya, pesan leluhur masih hidup di dalam hatimu. Tinggalkan jejakmu di kolom komentar. Karena setiap pandangan dan pengalamanmu mungkin bisa jadi cermin bagi yang lain. Dan bila kamu ingin menyelami kisah spiritual lain, jangan lupa untuk tetap mengikuti perjalanan ini di video berikutnya. Sampai bertemu lagi. Tetap tenang, tetap sadar, dan tetap berjalan bersama cahaya dalam dirimu.